semuanya, berjumpa kembali di channel Blessing Science. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Dan untuk saat ini kita akan belajar mengenai gerak rotasi ya. Jadi kita tiba pada bab yang baru, yaitu mengenai gerak rotasi. Dan pada gerak rotasi ini yang terlebih dahulu kita akan bahas. Jadi pembahasan kita yang pertama untuk gerak rotasi ini yaitu posisi sudut ya. Jadi kita akan bahas mengenai posisi sudut. Nah, seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Ya, jadi teman-teman, kita akan bahas mengenai gerak rotasi. Nah, jadi gerak rotasi itu adalah, jadi kita masuk ke definisi dulu ya. Jadi gerak rotasi, nah, ini adalah gerak sebuah benda yang berputar terhadap pusat rotasi ya. Nah, jadi definisi dari gerak rotasi itu adalah gerak sebuah benda yang berputar terhadap pusat rotasi. Jadi benda ini berputar dan dia terhadap pusat rotasi ya. Jadi contoh gerak rotasi itu misalnya gerak bumi ya. Nah, bumi yang berotasi. Jadi bumi ini berotasi ya, dia berputar terhadap sumbunya. Nah, sumbunya itu yang kita sebut sebagai pusat rotasi. Nah, itu jadi salah satu contoh gerak rotasi itu yaitu bumi yang berotasi ya. Jadi dia berputar terhadap sumbunya dan sumbunya itu yang kita sebut sebagai pusat rotasi ya. Baik. Nah, kemudian untuk gerak rotasi ini ada besaran-besaran yang akan kita pelajari. Nah, kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai gerak translasi atau gerak lurus, itu kita mempelajari mengenai percepatan, kecepatan, perpindahan, jarak. Nah, itu besaran-besaran yang kita ketahui pada gerak translasi. Nah, pada gerak rotasi ini juga ada besaran-besaran yang nanti kita akan pelajari. Nah, yang pertama itu kita akan pelajari yaitu mengenai posisi sudut ya. Posisi sudut. Nah, seperti apa posisi sudut ini teman-teman? Jadi posisi sudut itu saya gambarkan seperti ini ya teman-teman. Jadi misalnya ini ada sebuah benda ya, katakanlah ini sebuah CD ya. Jadi sebuah kepingan CD atau kepingan disk yang kita lihat dari atas. Nah, kemudian kepingan disk ini ya katakanlah ini nanti dia akan berputar ya. Katakanlah putarannya seperti ini. Jadi dia akan berotasi. Nah, ini dia akan berotasi, berarti ini putarannya berlawanan jarum jam. Nah, untuk menentukan posisi sudut, jadi kita tentukan dulu ini, misalnya ini yang akan menjadi pusat rotasinya ya. Jadi ini sumbu rotasinya. Nah, jadi untuk menentukan posisi sudut, jadi kita tentukan dulu garis acuan ya. Nah, kalau pada gerak translasi itu kita kenal dengan kerangka acuan. Nah, kalau pada gerak rotasi itu kita kenal dengan garis acuan. Jadi ini ya, kita tarik ya, katakanlah ini sumbu koordinat. Nah, jadi ini pusatnya, jadi pusat rotasi itu ada di tengah. Nah, ini sumbu X dan ini sumbu Y. Nah, katakanlah garis acuan itu teman-teman, ini garis acuan itu katakanlah sumbu X ya. Ini yang menjadi garis acuannya. Nah, jadi untuk menentukan posisi sudut benda yang berotasi itu pertama kita tentukan dulu garis acuan. Nah, jadi garis acuannya ini ya bisa sumbu X, bisa juga sumbu Y ya. Jadi garis acuannya ini bisa sumbu X, bisa juga sumbu Y. Nah, di sini saya ambil garis acuannya itu adalah sumbu X. Nah, kemudian misalnya di titik ini ya, kita ambil contoh titik ini. Ya, jaraknya ini katakanlah R ya. Nah, maka posisi sudut dari titik ini
terhadap garis acuan, jadi posisi sudut titik ini terhadap garis acuan yaitu yang ini ya. Nah, posisi sudut itu disimbolkan dengan theta ya. Nah, jadi ini posisi sudutnya ya teman-teman. Jadi posisi sudut itu adalah sudut yang dibentuk titik ini terhadap garis acuan. Nah, di sini posisi sudutnya itu dirumuskan theta sama dengan S per R. Ya. Jadi posisi sudut itu dirumuskan theta sama dengan S per R. S itu adalah ini ya teman-teman. Nah, panjang busur ini. Nah, jadi dari garis acuan sampai ke titik tersebut itu adalah S. Kemudian R itu yaitu ya ini. Jarak titik itu terhadap pusat rotasi. Itu yang disebut dengan R. Nah, berarti posisi sudutnya adalah S per R, satuannya adalah radian, disingkat rad ya teman-teman. Nah, jadi posisi sudut itu menyatakan jarak titik tersebut terhadap garis acuan ya. Kalau misalnya titiknya itu di sini, nah contoh misalnya titiknya itu katakanlah di sini. Nah, berarti posisi sudutnya yaitu ya ini katakanlah juga jaraknya sama ya teman-teman R. Nah, berarti posisi sudutnya yang ini. Nah, posisi sudutnya yang ini dan S-nya itu ya sepanjang ini. Ya, garis ini ya, sepanjang busur ini. Dihitung dari garis acuan. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Itulah yang dimaksud dengan posisi sudut, yaitu jarak titik tersebut dari garis acuan. Nah, kemudian posisi sudut ini satuannya dalam radian. Nah, selain itu posisi sudut ini juga bisa kita nyatakan dalam derajat ya. Jadi posisi sudut ini selain satuannya dalam radian bisa kita konversi ke derajat. Nah, untuk mengkonversinya teman-teman, jadi seperti ini ya. Jadi kita tahu bahwa satu putaran itu sama dengan 360 derajat ya. Jadi satu putaran itu kalau misalnya titik itu dari sini, maka dia akan berputar kembali lagi ke posisi sini. Nah, itu yang kita sebut sebagai satu putaran ya. Jadi kalau misalnya titik itu ada di sini, maka dia akan berputar kembali lagi ke titik ini ya. Itu yang disebut sebagai satu putaran, dan sudut yang ditempuh yaitu sama dengan 360 derajat atau sama dengan 2 pi radian ya. Jadi 360 derajat itu sama dengan 2 pi radian ya. Nah, jadi ini yang akan kita gunakan sebagai patokan untuk mengkonversi radian ke derajat juga ke putaran. Nah, kalau begitu satu radian itu sama dengan berapa derajat? Nah, kita tahu di sini kita lihat 360 derajat sama dengan 2 pi radian. Berarti satu radian sama dengan 360 derajat dibagi dengan 2 pi, atau sama dengan 360 derajat dibagi dengan 2 kali 3,14 ya. Nah, atau sama dengan 360 derajat dibagi 6,28 ya. Maka satu radian itu sama dengan 57,3 derajat ya. Jadi satu radian itu sama dengan 57,3 derajat ya. Nah, kemudian satu radian itu berapa putaran ya. Jadi satu radian itu berapa putaran? Nah, kita tahu bahwa satu radian itu adalah 57,3 derajat. Nah, kita bisa menentukan satu radian itu berapa putaran dari sini ya teman-teman. Jadi kalau 360 derajat itu sama dengan satu putaran, maka satu derajat itu sama dengan 1/360 putaran ya. Nah, berarti kalau 57,3 derajat atau satu radian, jadi satu radian itu sama dengan 57,3 per 360 putaran, atau sama dengan 0,16 putaran ya. Jadi teman-teman, satu radian itu sama dengan 0,16 putaran ya.
Jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi patokannya yang ini. Jadi satu putaran sama dengan 360 derajat sama dengan 2 pi radian. Dari sini kita bisa peroleh bahwa 1 radian itu sama dengan 57,3 derajat atau sama dengan 0,16 putaran ya. Jadi sekali lagi mengenai gerak rotasi itu adalah gerak sebuah benda yang berputar terhadap pusat rotasi, dan untuk besaran yang pertama yang kita pelajari di gerak rotasi ini yaitu posisi sudut ya. Ya, posisi sudut itu yaitu jarak titik terhadap suatu garis acuan, yaitu sama dengan S per R. S itu adalah panjang busur dihitung dari garis acuan sampai ke titik tersebut, dan R itu adalah jarak titik tersebut terhadap pusat rotasi. Ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh soal ya. Nah, baik, di sini contoh soalnya teman-teman. Jadi ada roda sepeda berotasi sebanyak 4,5 putaran. Nah, pertanyaannya berapa radian roda tersebut sudah berotasi? Ya, jadi sekali lagi di sini soalnya yaitu ada roda sepeda yang sudah berotasi sebanyak 4,5 putaran. Nah, pertanyaannya 4,5 putaran itu berapa radian? Jadi kita akan konversi dari putaran ke radian ya. Baik. Jadi di sini kita tahu tadi bahwa satu putaran Jadi di sini tadi kita tahu bahwa ya, di sini 1 radian sama dengan 0,16 putaran ya. Jadi kita akan gunakan itu. Jadi 1 radian itu sama dengan 0,16 putaran ya. 0,16 putaran ya. Atau satu putaran itu sama dengan 1 per 0,16 radian ya. Jadi kalau 1 radian sama dengan 0,16 putaran, maka 1 putaran sama dengan 1 dibagi dengan 0,16 radian. Maka untuk menentukan 4,5 putaran berapa radian, berarti 4,5 putaran itu sama dengan 4,5 dibagi 0,16 radian. Atau sama dengan 28,1 radian ya. Atau kita bulatkan saja menjadi 28 radian. Jadi teman-teman, 4,5 putaran itu sama dengan 28 radian ya. Jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman pembahasan mengenai gerak rotasi, dan yang pertama yaitu mengenai posisi sudut ya. Mungkin video saya sampai di sini dulu. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Sampai kita berjumpa pada video-video saya yang selanjutnya.